rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Yang mana hari ini kita adalah acara untuk kelompok belajar ya. Kita hari ini adalah acaranya adalah kelompok belajar yang mana nanti akan dilaksanakan oleh ibu kita yaitu Ibu Yuni Yandani. Namun acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Singaparna sekalian dengan sambutannya. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Singaparna dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da la haula wa la quwwata illa billah. Yang pertama, saya ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan izinnya pada hari ini dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan kobel atau kelompok belajar SD Singaparna yang kebetulan hari ini itu akan diisi oleh kegiatan rencana tindak lanjut SEM atau SEM, yaitu kepanjangan dari Sport Education Model, di mana di dalamnya akan diisi dengan kegiatan olahraga tradisional. Maka itu mungkin sudah beberapa tahun ke belakang banyak olahraga tradisional yang tidak sempat dilaksanakan di setiap sekolah. Dan untuk hari ini dengan adanya tugas juga yang menjadi kegiatan PPG yaitu Ibu Yuni akan membuat rencana tindak lanjut yang di dalamnya diisi dengan kegiatan olahraga tradisional. Saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada pengacara yang hari ini sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai kepala sekolah dan guru yang mengikuti kegiatan kobel pada hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sampai kepada tujuan kita semua. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kobel rencana tindak lanjut Sport Education Model di SDN Singaparna dengan resmi saya buka. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Akhirnya dengan kalimat billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, maka acara selanjutnya langsung kepada intinya, yaitu tentang sosialisasi rencana tindak lanjut dengan tema Sport Education Model, seru-seruan sambil berolahraga tradisional oleh Ibu Yuni Yandani SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekolah yang saya hormati, juga dewan guru yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah meluangkan waktunya di acara Ombel SD Singaparna, yang mana di sini saya akan sedikit memaparkan tentang RTL atau rencana tindak lanjut. Di sini saya mengangkat tema atau judul yaitu tentang seru-seruan sambil berolahraga tradisional. Ada beberapa komponen rangkaiannya. Yang pertama ada judul yang barusan saya utarakan, lalu kedua latar belakang, yang ketiga ada tujuan program, keempat capaian, langkah dan hasil program, yang kelima kapasitas yang dimiliki, yang keenam ada struktur program dan mitra kombel, yang ketujuh rencana evaluasi, dan terakhir adalah tantangan. Nah, ini adalah beberapa komponen rancangan yang nanti kita akan buat
sebelum kita ke tujuan latar belakang, kita ketahui dulu apa itu SEM, Sport Education Model, dan P5. Sport Education Model atau SEM adalah suatu pendekatan kebudayaan PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dan konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berani menyampaikan pendapatnya atau bersuara voice untuk menentukan pilihan choice dan memiliki rasa kepemilikan tanggung jawab atau ownership. Dalam pembelajaran SEM ini, kami akan melaksanakan perlombaan permainan tradisional melalui permainan galasip atau kalau sering disebut galah. Selanjutnya itu pengertian dari SEM. Untuk P5-nya berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56 2022, proyek penguatan profil Pancasila atau P5 merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Nah, ini adalah pengertian dari SEM. Kalau di ruang lingkup olahraga itu namanya SEM ya, Smart Education Model. Kalau misalkan kita mempunyai program kedepannya, itu kita bisa lakukan ya. Lanjut, ini ada latar belakang. Kenapa saya memilih tradisional? Permainan tradisional ini Indonesia kaya akan nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tubuh kembang anak. Namun perkembangan zaman, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Dan program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi kita, bagi siswa tentunya. Nah, kenapa saya ingin mengangkat ini? Karena beberapa sekolah itu sudah jarang Pak untuk permainan tradisional, lebih ke permainan zaman-zaman sekarang gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya program SEM ini kita bisa mengembangkan, kita bisa membangkitkan kembali nilai-nilai warisan leluhur kita. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya dalam program ini saya menyatakan 4 tujuan. Yang pertama, melestarikan permainan tradisional dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Tentunya saya ingin dengan adanya program nanti kita bisa terus melestarikan atau bisa memodifikasi, misalkan dari permainan tidak hanya olahraga saja, misalkan dari mata pelajaran lain digabungkan ke tradisional, itu bisa untuk melestarikan. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan didik. Tentunya dalam permainan ini tidak hanya permainan zaman sekarang, tradisional pun ada aktivitas fisiknya supaya anak menjadi senang, maka kesehatan pun akan insya Allah terjamin dengan sehat kalau jiwanya senang. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Yang terakhir, memperkuat rasa kesamaan, kebersamaan, dan kekompakan antar siswa. Jadi antar siswa saling berkomunikasi, kerjasama akan semakin erat gitu dalam permainan ini. Lalu ada capaian angka hasil yang diharapkan. Pertama ada capaian dulu. Siswa mengenal 5 permainan tradisional. Lalu siswa mampu memainkan minimal 3 permainan tradisional dengan benar menurut SEM. Lalu yang terakhir, siswa menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Ini capaian yang saya ingin capai ya. Dengan adanya proyek ini mudah-mudahan anak itu tahu bahwa permainan tradisional ini tidak hanya misalkan ada galasi, itu ada bakpia, misalkan lalu ada sumpitan, itu banyak sekali. Yang saya harapkan setelah program ini anak-anak lebih tahu dan lebih banyak mengenal tentang permainan tradisional. Selanjutnya ada langkah-langkah. Pertama, siswa dapat menyebutkan nama, aturan, dan cara bermain 5 permainan tradisional. Lalu siswa dapat mengikuti aturan permainan dan kerjasama dengan teman dalam bermain. Terakhir, siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada menghargai pendapat teman. Itu adalah langkah-langkahnya. Lalu apa hasil yang diharapkan? Hasil yang diharapkan tentunya mengadakan lomba
presentasi tentang permainan tradisional, membuat poster atau video yang menjelaskan permainan tradisional. Lalu mengadakan kegiatan pelatihan permainan tradisional, membuat turnamen mini permainan tradisional, lalu mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, memberi penghargaan kepada siswa yang bukan sifat sportif. Nah, ini adalah capaian dan hasil yang saya harapkan ya Pak, kalau ketika kita bisa membuat program seperti ini. Lalu ada struktur program dan mitra dalam proses belajar. Struktur programnya ini H1 ada jenis program kurikuler. Skala program seluruh siswa kelas 4. Jadi kita akan melaksanakan program ini meliputi kelas atas, yaitu kelas 4 sampai kelas 6 saja. Yang terakhir, pengaturan program dilakukan di halaman sekolah minggu ketiga bulan November. Mungkin minggu ini ya Pak, kalau kita bisa melaksanakannya, laksanakan. Lalu ada mitra dalam Kombel, kepala sekolah sebagai penasehat dan fasilitator dalam Kombel. Guru PJOK dan rekan sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi penugasan dan evaluasi. Guru kelas berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi. Kombel berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM kepada siswa. Ini adalah program struktur dan mitra Kombel yang saya buat. Ada kapasitas yang dimiliki kelas sekolah atau asset based thinking. Jadi aset yang kita miliki di sekolah. Tentunya ada aset manusia. Aset manusia itu bisa meliputi kepala sekolah, guru, siswa, atau bisa jadi orang-orang yang pada ahlinya, yang berkompeten pada bidangnya. Itu aset manusia. Selanjutnya ada fisik. Fisik kita mempunyai lapang, ada lapangan Singaparna. Lalu lingkungan. Berada di pedesaan yang memiliki kesejukan sehingga warga tidak sulit. Kalau di kita, menurut saya ini lingkungan, aset lingkungannya sangat bagus karena berada di tengah-tengah pedesaan dan dilingkupi dengan banyak pepohonan, menjadikan seperti supaya oksigennya banyak dan semakin bagus untuk studi. Dan ada aset sosial. Adanya peraturan di sekolah yang berdampak ke seluruh siswa aturannya. Yang terakhir tentunya ada finansial. Finansial ini pasti ya. Dalam program apapun aset finansial itu pasti akan ada. Itu dana BOSP. Ya. Dari diam-diam aja. Masih konsentrasi? Coba kita tes konsentrasi dulu supaya enggak ya. Kalau bilang finansial, uang pasti bisa. Iya. Nah, pasti konsentrasi dulu. Ini kapas. Ini kipas. Kapas, kipas, kapuk. Tangannya digerakin. Kapas, kipas, kapuk. Kapuk, kipas, kapas. Kapuk, kapas, kipas, kapuk. Kapuk, kapas, kipas. Kipas, kapuk, kapas. Ayo konsentrasi. Nah ini hanya untuk konsentrasi aja ya. Saya nggak suntuk nggak kan. Kita kembali lagi ke program. Setelah kita menjelaskan tentang aset yang dimiliki oleh sekolah, lalu ada rencana evaluasi. Nah, di sini tentunya kalau kita membuat program pasti itu ada rencana dan evaluasi untuk apa? Untuk kedepannya untuk semakin baik lagi, semakin bisa berkembang di
Tidak hanya di situ ya penonton. Jadi harus diadakan evaluasi. Ada evaluasi. Sebelum kita observasi dulu, mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Ini seperti apa siswa? Siswa antusias enggak kalau kita mengadakan lomba tradisional? Bentuknya misalkan kayak ada sonda. Terkadang anak laki-laki itu tidak minat kalau di permainan tradisional seperti sonda, tapi ada yang lain seperti gasing, bakiak, mungkin akan terkait. Nah itu kita observasi dulu apa yang bisa membuat anak itu jadi senang gitu dalam permainan itu. Lalu ada rubrik penilaian. Di sini rubriknya tentunya oleh guru PJOK, juga bisa oleh guru kelas. Kita memberi penilaian supaya kita tahu siapa yang mana yang kita itu sudah pasti ada rubriknya ya. Lalu ada refleksi siswa. Ini penilaian oleh siswa. Kenapa diadakan refleksi? Kita supaya semakin tahu bahwa apa yang anak sudah tahu, apa yang mereka merasa sulit atau merasa kesusahan dalam apa itu kita harus refleksikan ke depannya. Selanjutnya manfaat. Nah, sini saya menuliskan manfaat permainan tradisional dalam sport education model. Kelihatan kan Ibu? Enggak. Oh benar belum? Kelihatan nggak? Yang pertama, memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal. Nah, ini manfaatnya. Tentunya kita harus mengenalkan nilai-nilai budaya, warisan-warisan leluhur kita tentang permainan tradisional. Itu harus Ibu ya, jangan sampai padahal di kabupaten itu sudah ada Pak, sudah ada lombanya seperti outline. Nah, mudah-mudahan kita bisa ikut serta kolaborasi dan tersebut. Selanjutnya meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama. Tentunya peserta didik diharapkan dengan adanya permainan ini keterampilan sosialnya, kerjasamanya, kolaborasinya itu bisa terjalin dalam permainan nasional. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan motorik dan fisik. Tentunya akan semakin terasa ya motoriknya, apalagi fisiknya. Keempat, meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan. Jadi kalau kita semakin senang ya berita, maka akan semakin sehat ya. Ya. Jadi berawal dari senang dulu. Kalau pengen sehat, senang dulu gitu. Baru akan sehat. Bukan hilangkan beban. Ya. Selanjutnya, membangun karakter dan nilai positif. Dan yang keenam, meningkatkan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita harus sering-seringnya nanti kalau kita olahraga, kita mengadakan tradisional supaya peserta didik itu lebih kenal dengan permainan-permainan dahulu. Gurunya. Iya, gurunya juga boleh ya. Boy-boyan. Boy-boyan. Iya betul. Ya, jadi dia ada pengalaman untuk nanti kelak bahwa permainan nasional ini tidak hanya sampai kemarin misalkan, tapi sampai sekarang juga tetap diperkenalkan dan dilestarikan. Terakhir ada pendidikan inklusif dan demokrasi. Nah ini ada inklusifnya supaya anak lebih menyenangkan, lebih aman, nyaman. Kemudian kemungkinan dan tantangan. Kemungkinan tantangan ini pasti akan banyak sekali kalau kita membuat program. Cuma di sini ada beberapa yang saya tuliskan saja. Tantangan. Mungkin beberapa permainan tradisional memerlukan peralatan yang mungkin sulit untuk sekarang ini agak sulit ditemukan. Ada nggak kira-kiranya permainan yang sulit ditemukan zaman sekarang? Putih. Benar. Putih kan tidak apa? Dan karet.
sudah nggak ada ya Bu ya. Terus kalau kita misalkan pengen main backpad aja, terkadang jika udah nggak ada ya, background ya congklak itu sudah tidak ada. Itu kan singkir kan, memang alat Nggak klasi, gitu motor. gangsing ya. Gasingnya masih banyak Pak, masih ada. Gasing modern ya. Ya, itu tantangannya untuk kita gitu ya. Selain dari peralatan, tantangannya ada lagi? Khas timah masih ada ya? Ada, masih ada. Seperti tantangannya kalau kita ini ya Bu, anak-anak cedera. Nah itu kita kan belum memastikan ya bahwa anak-anak itu selamat atau tidak, dan permainan itu tantangan kita harus lebih bisa mempersiapkannya. Dan solusinya, jika misalkan peralatan ini sulit ditemukan, sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita sebaiknya mencari ataupun membuat peralatan yang dibutuhkan oleh peserta didik ketika melakukan permainan tradisional. Jadi kita harus mencari, tapi kebanyakan zaman sekarang mah online ya. Kalau online pasti ada, bentuk apapun kalau online pasti ada. Online juga kan harus dipersiapkan. Iya, itu udah pasti Bu. Udah pasti. Nah ini paparan yang bisa saya jelaskan. Mungkin untuk lebih jelasnya, jika ada pertanyaan, mungkin bisa saya dijawab tentang program. Boleh. Ada siapa dulu? Ayo. Sahabat tanya. Tadi kan ada struktur apa tadi itu ya? Untuk permainan tradisional itu di situ dikatakan kelas atas ya, kelas 4 dan sampai kelas 6. Apakah bisa diterapkan di kelas 1? Sedangkan menurut saya itu seperti sonda, seperti kayak gitu bisa diterapkan di kelas 1 juga gitu. Iya, terima kasih. Sudah ya? Sudah. Sebenarnya kita bisa saja Bu yang melakukan permainan ini untuk kelas bawah. Tapi untuk mungkin program yang saya buat ini diuntukkan dulu untuk kelas atas karena permainannya agak mesin. Iya. Tapi kalau kita membuat program kembali dengan permainan yang lainnya, mungkin kita bisa melibatkan kelas bawah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu. Kita harus melihat tadi kan tantangannya Bu. Takutnya kalau kelas 1 ada yang jatuh, kita mau ngambil risiko ya Bu ya. Seperti itu, makanya kita ngambil kelas 4 sampai kelas 6 saja untuk permainan garasi. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ada minat ya? Ya boleh. Minat permainan tradisional. Ya. Jadi menurut pandangan kita mah hanya di katakanlah tingkat RT sampai ke desa. Apakah permainan tradisional ini bisa berlanjut, misalnya kalau kejuaraan itu ya sampai ke Olimpiade atau sampai di mana gitu, kalau kita lihat kejuaraan? Ya. Kasih Pak atas pertanyaannya. Yang saya tahu untuk saat ini kejuaraan tradisional itu hanya sampai tingkat kabupaten gitu Pak. Tapi jadi lebih ke tergantung permainannya. Ada yang ke tingkat provinsi seperti kayak sumpitan begitu ada. Udah ada. Terus masalah waktunya ini apa ada apa namanya, ada batas per berapa tahun misalnya dilombakan itu? Seperti ini aja, nggak seperti halnya kita O2SN. Itu per tahun ada. Pernah itu ada perlombaan outran namanya, kalau di Sumi itu outran olahraga tradisional. Itu suka diperlombakan setiap tahun lah seperti O2SN saja. Waktu tahun kemarin yang saya ketahui itu ada gala, ada sumpitan, lalu ada apa ya, batiak, terus egrang ya egrang. Cuma di iklan kita ini hanya beberapa yang mengirimkan dan tidak semua bidang mengirimkan dan tidak semua sekolah juga mengirimkan. Cuma ada beberapa. Tapi alhamdulillah tahun kemarin Nyalindung itu juara 1 gala putri. Jadi belum ke apa, belum
nyambung dengan AWS-nya belum ya? Beda lagi Pak, Jadi, beda lagi ya, beda lagi kegiatan. Ini mah hanya sebatas pembelajaran. Iya, tapi bisa membakar dulu ketika kabupaten, dibawa ke tingkat provinsi itu ada. Seperti itu. Ada lagi? jadi katanya Oltrad, Ostran, Oltrad, Oltrad. olahraga tradisional. Oltrad, iya Oltrad. Lawan dari AWS-nya berarti lawan Order. Older. Order. Ya, bisa. Kita membuat program lagi older. Olahraga modern. Tapi kalau bahasa Inggris order jadi lebih tua ya. Kalau udah suka dimakan mah loader. Diminum ya, diminum juga dimakan. Kalau depan makan itu order. Ya mulai. Yang hijau dadar. Yang apa lagi? Apa lagi? Apa lagi dadar? Yang hijau dadar. Dadar Bu. Gimana Pak? Lanjut Pak. Gimana? Alhamdulillah sebentar. Jadi Terima kasih. Ada lagi mungkin tentunya tentang program ini ya yang saya buat supaya kita lebih paham ke depannya mau seperti apa. Silakan. berarti kalau anak program seperti ini, Ya. jadi kita diharapkan punya katakanlah atlet khusus. Nanti ada penelitiannya dari berolahraga. Iya. Harus kita punya cadangan atlet atau terus apabila di kecamatan atau kabupaten ada lomba. Kan yang sering Sudah ya, siap. ya, itu tentu saja Mbak. Ya. Mengadakan ini karena kita lebih tahu nanti klinik mana yang lebih kompeten, yang lebih jago dalam permainan tradisional ini. Ada lagi? Enggak ada. Oh boleh. Gimana? Gimana Jeng? Sini dulu atau dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama sebelum saya tanya ini, saya mau mengapresiasi dulu kepada Ibu Yuliandani SPD sudah memaparkan rencana tindak lanjutnya dari PKG ini juga ya. Terima kasih ilmunya. Kemudian karena saya basicnya adalah dari luar Sunda, tentu saja RTL yang Ibu kemukakan ini gagasin itu agak asing bagi saya. Tetapi karena saya di sini sudah lama, sebenarnya galasin itu bahasa Sundanya dari Gobang Sodor. Kalau di saya namanya Gobang Sodor, kalau di sini galasin. Padahal galasin itu galah asin, ya kan? Kalau di Padahal sini tidak ada pakai galah ya. Mana galahnya? Mana asinnya? Ya kan? Kalau menurut awal, galasin dari galah asin ya Bu. kalau di sini galak saja, galak. Enggak, kalau dalam kamus ini ceritanya, kamus ini saya kan dari kamus galas itu galah asin Pak. Galahnya mana? Ya. Apa asinnya kan apa asinnya kan dari keringetannya dari asinnya ya. Asin itu kan biasanya kalau beres asin gitu ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan di sini sesuai dengan RTL yang Ibu rencanakan dari kelas 4 dan sampai dengan kelas 6. Setelah saya kasih bahan ya. Secara teknisnya lah hariannya nanti seperti apa bisa Ibu gambarkan, mungkin tentang penggunaan lapangan. Kita kebetulan punya 2 lapangan, depan halaman sekolah dan di luar ya sana. Secara teknisnya lah, tolong Ibu ceritakan sedikit gambaran ke depannya gimana nih. Misalkan tadi kelas 4 sampai kelas 6, bisa saja kan kelas 1, 2, 3 nya sebagai supporternya mau di lapangan, tolong sampaikan seperti itu aja. Jadi saya tidak gitu ya. Silakan Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Emang betul kalau di Sunda itu galasin atau disebut galah ya. Dan di Jawa itu emang Gobang Sodor namanya, betul sekali. Bukan di Jawa, udah di. Ya emang gitu Bu ya, seperti itu. Teknis yang saya inginkan untuk nanti kalau misalkan terjadinya program ini, yang pertama tentunya pesertanya itu kelas 4 dan kelas 6. Kita akan membagi peserta didik ini dicampurkan Bu, tidak hanya bukan kelas 6 aja, tidak kelas 5 aja tidak, tapi kita lebih dibaurkan. Kenapa dibaurkan? Supaya
terjalin komunikasi, kolaborasinya. Tidak hanya di kelas saja gitu. Mereka punya teman, tapi lebih mereka tahu siapa yang kakak kelasnya, di kelasnya. Nah, itu yang saya inginkan. Nanti dikolaborasikan peserta didiknya, dibentuk beberapa tim, dan pas bawah betul kita buat seperti supporter, kita buat rame atau kita membuat permainan lain untuk meramaikan program ini seperti disebut teknisnya gitu, supaya lebih tidak terpacu pada satu kelas. Tapi setidaknya biasanya siswa itu suka ingin berkelompok dengan teman saja ya Bu ya, dengan teman dekat. Tapi di sini saya tidak ingin seperti itu karena tidak ingin membeda-bedakan, apalagi membedakan gender. Jadi kelas 4, 5 digabung, lalu kita pilih, kita bisa tentukan Bu, kita aja yang tentukan itu. Siapanya dibentuk sebuah tim seperti itu teknisnya. Apa ada yang bisa tambahkan teknisnya? Ya, betul. Tadi apa yang dikatakan Bu itu betul. Memang asal mulanya tradisional di daerah Jakarta. Kenapa kita jadikan asin? Itu ada kata-kata yang tadi anak-anak begitu dia bebas melewati asin. Hanya kalau dulu 1 kali ya. Jadi asin itu 1 kali begitu lewat. Asin itu semua balik. Jadi tidak sampai di garis belakang itu tidak memberikan asin. Kalau kembali lagi ke depan, dia kan nilainya 1 asin, nilai 1. Tapi kalau tidak salah ada perubahan nilai sekarang. Dan begitu lewat ke belakang ada nilainya. Ada. Ada asin. Iya. Lagi. Jadi ada perbedaannya menurut saya nih, boleh ya? Tadi kan Bu ini aturannya bagaimana gitu ya? Tadi menurut sekarang itu permainannya kan dari sini sampai ke sini, balik lagi ke sini nilainya poinnya 1, ke sini poinnya 1. Perbedaannya dulu dengan sekarang, kalau dulu itu ketika balik lagi ke sini, di sini nggak ada poin, di sini baru ada poin, cuman 1 untuk semua kalau dulu. Kalau sekarang poinnya masing-masing peserta, ya. Jadi masing-masing peserta sekarang mah poinnya yang hasilnya itu, yang kalau dulu mah 1 asin bisa kata semua balik gitu, ya Pak, gitu ya. Kalau sekarang mah enggak, jadi masing-masing poin. Saya kemarin aja sampai 38 poin. Lari-lari terus kan capek sendiri gitu. Nah itu perbedaannya gitu. Emang betul Bu, dari setiap tahun ke tahun, jangankan dalam aturan nasional, terkadang dalam pertandingan seperti itu kan bola, voli, itu terkadang iya badminton, terkadang sering berubah aturannya gitu. Seperti itu. Ada lagi? Sudah cukup? Alhamdulillah kalau merasa ini cukup. Mungkin ini yang bisa saya paparkan tentang sosialisasi RPL tindak lanjut. Mudah-mudahan apa yang saya programkan ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa kita jalankan sesuai apa yang kita harapkan juga ini. Mungkin itu saja Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum tutup ada speaking dulu ya. Nah, boleh berdiri. Speaking dulu sebelum kita tutup. Mana lagi? Guru, ini sikut. Ini pegang sikutnya, sikut. Sakit pegang perut. Sekat ini juga. Kalau sikat udah mial. Belum. Sabar. Oke, mulai ya. Sakit perut. Bermuaka jujur. Sakit ya. Apa ya? Sakit. Sikat.
kasih. Mungkin itu speaking kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, sampai berkeringat begini ya, ketawa-ketawa. Oke, terima kasih kepada Ibu Yuliandani yang telah menyampaikan sosialisasinya, dan alhamdulillah pembelajarannya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, termasuk saya sendiri baru tahu itu namanya SEM. SEM itu singkatan dari Sport Education Model. Oke, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa tutup yang akan disampaikan oleh Bapak Suryaman SPD. Alhamdulillah, acara dari awal hingga akhir sama-sama kita ikuti. Mudah-mudahan acara dari awal hingga akhir menjadi keberkahan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walakum yadussolihah. Al-Fatihah. Iya kalau mustaqim semua mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa ala Muhammad wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatu wa salam tujiruna bihi minan nar wa tudkhiluna bihi jannatan 'abrar. Allahumma tub 'alaina qabla maut wa hamdana maut wa la tu'adhibna ba'da maut. Ya khaliqal maut wa yassir as-sawfa min al-afat wal ahad wal uqbat wal baliyat fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum ya subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara sudah terlewati, dan saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.